kesempatannya pada hari ini untuk menyempatkan diri untuk hadir di acara penyuluhan saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Bidan Yuliani, mahasiswa dari Universitas Mega Buana Palopo. Adapun materi penyuluhan pada hari ini yaitu asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, evidence based terkait pranikah. Mungkin di sini ada adik-adik yang bertanya apa sih itu pranikah, prakonsepsi dan evidence based. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara mulai dari konsep pranikah. Konsep pranikah adalah fase persiapan dan transisi dari kehidupan individu menjadi kehidupan berpasangan. Konsep ini mencakup 4 kesiapan utama. Yang pertama, kesiapan fisik atau kesehatan, yang memastikan kondisi tubuh optimal untuk memulai kehidupan berumah tangga nantinya. Dan yang kedua yaitu kesiapan psikologis atau emosional. Di sini yang dimaksud dengan emosional yaitu kematangan emosi, kemampuan mengelola stres dan harapan realistis terhadap pasangan. Ini kan untuk calon pengantin dan pengantin baru. Dan yang ketiga itu kesiapan relasional. Di sini yang dimaksud kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan konflik dengan pasangan dengan cara komunikasi yang baik. Yang terakhir yaitu kesiapan sosial atau ekonomi. Di sini yang termasuk perencanaan keuangan dan penyelesaian diri terhadap keluarga besar nantinya. Misalkan kita mempunyai mertua, harus berbaur dengan mertua nantinya, begitupun sebaliknya suami kepada kita. Selanjutnya masa prakonsepsi. Di sini yang dimaksud ada masa prakonsepsi adalah periode kesehatan tubuh sebelum terjadi pembuahan atau konsepsi. Artinya sebelum terjadi kehamilan pada perempuan. Yang pertama definisinya yaitu terjadi idealnya sehingga sebelum terjadi kehamilan itu persiapannya sebelum 3-12 bulan sebelum kehamilan. Untuk persiapan untuk calon pengantin. Siapa tahu ada misalkan niatnya nantinya misalnya cepat hamil atau bagaimana, atau menunda dulu kah. Yang kedua yaitu relevansi dengan pranikah. Artinya karena banyak pasangan akan hamil tak lama setelah menikah, masa pranikah menjadi waktu yang paling strategis untuk memberikan perawatan seperti yang saya jelaskan tadi di atasnya. Yang terakhir yaitu fokus artinya bertujuan mengidentifikasi risiko kesehatan pada calon ibu atau ayah yang dapat mempengaruhi kehamilan seperti mencegah anemia, kekurangan energi kronik atau KED pada ibu hamil nantinya, penyakit menular, dan memastikan asupan asam folat, memperbanyak minum asam folat jika memang betul-betul ingin hamil segera. Sumsum tulang belakang dan janin karena tulang saraf tidak memenuhi sepenuhnya selama bulan pertama kehamilan. Yang terakhir itu evidence based adalah pendekatan sistematis dalam pelayanan yang mengintegrasikan 3 komponen utama: bukti ilmiah terbaik, temuan dari penelitian terbaik, keahlian klinis yaitu pengalaman dan pengetahuan profesional, misalnya pengalaman dokter dan bidan memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, dan nilai dan profesi lain, keinginan dari calon pengantin dan catin seperti yang saya jelaskan tadi, keinginannya seperti apa, apakah ingin segera punya anak atau bagaimana. Hubungan ketiganya ini mulai dari prakonsepsi, pranikah, dan evidence based, yaitu hubungan ketiganya berfungsi sebagai payung yang menjamin bahwa pelayanan pranikah yang diberikan baik dalam aspek konseling maupun intervensi. Dengan menetapkan evidence based, pelayanan pranikah dapat beralih dari praktik tradisional menjadi intervensi yang terukur dan berdampak nyata pada kesehatan ibu dan anak. Itu gunanya untuk mencegah supaya terjadinya stunting pada anak. Toh kan pada saat kehamilan itu diusahakan ibu hamil pemenuhan nutrisi. Misalkan ibu hamil yang kekurangan energi kronik itu kan penyebabnya supaya anaknya nantinya tidak terjadi stunting. Makanya perlu diadakan penyuluhan seperti ini
kesimpulan materi penyuluhan pada hari ini yaitu evidence based dalam pelayanan pranikah merupakan keharusan yang memastikan intervensi terstruktur, efektif, dan berdampak nyata pada kualitas keluarga. Asuhan pranikah harus berfokus pada screening intervensi gizi, anemia, dan KEK, serta mencegah penyakit menular kronis. Intervensi kunci seperti suplemen asam folat dan PPD adalah bukti kuat evidence based untuk meningkatkan kehamilan dan mencegah stunting. Berdasarkan kebutuhan sosiologi dan psikologis, konseling pranikah harus bergeser dari pengetahuan pelatihan keterampilan berpraktis. Komponen utama adalah melatih komunikasi efektif dan resolusi sebagai stabilitas pernikahan. Demikianlah hasil penyuluhan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.